Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi diskusi lintas agama dan spiritualitas yang menarik, membangun wawasan, serta mengasah logika. Teman-teman, ada satu nama yang mungkin asing di telinga dunia apologet Kristen, tapi makin hari makin gak bisa diabaikan. Nama itu, The Third. Siapa sih dia? Seorang pendebat, seorang pengacara iman, atau justru penyulut diskusi lintas iman yang bikin kita mikir ulang? Ya, The Third adalah seorang Muslim. Tapi bukan sekadar Muslim biasa. Dia adalah sosok yang jujur dan berani menunjukkan identitasnya di tengah derasnya arus debat lintas iman. Yang menarik, banyak umat Islam sendiri justru mengira dia seorang Kristen. Kenapa? Karena pemikirannya tajam, terbuka, rasional, dan sangat menghargai kekristenan. Padahal, The Third tetaplah seorang Muslim yang tulus memegang imannya. Banyak dari kalangan Muslim sendiri yang menutup akal dan logikanya. Mereka lebih percaya tokoh-tokoh seperti Zuma dan rekan-rekan yang tampil nyentrik tapi seringkali tidak konsisten. The Third justru hadir untuk memfis itu semua, untuk meluruskan ajaran Zuma yang menyimpang dari Islam yang sebenarnya. Yuk buka mata, pasang logika, inilah The Third jalan diskusinya. Samawati wal ard, nggak pakai samawat wal ard, nggak pakai itu bahkan. Iya Ya. memang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Tahu abang ceritanya yang Allah menjadikan manusia khalifah di bumi, tahu nggak? Iya. Itu Bapak. begitu ayatnya bang. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, nggak pakai Rabbus samawati wal ard, nggak ada. Iya. Atau Itu kan Rabbul alamin, nggak ada bang, nggak ada. hanya satu surat. Cuma ya, Rabb Bang. sama domir, domir itu Hanya kata satu ganti ayat. orang. Itu kan hanya satu ayat yang abang baca. Iya, maksud saya bang, walaupun cuma kata Rabb didampingkan dengan domirnya, ya, Rabbmu, Rabbnya, ya, Rabbmu, udah pasti itu Allah, betul? Iya betul bang. Di surat An-Nahl dikatakan, tadi sudah saya baca, wa ilan nahli. Tahu artinya? Enggak tahu bang. Dan mewahyukan Rabbmu kepada lebah. Berarti Rabb di situ merujuk kepada Allah. Setuju tidak? Iya memang Allah Rabbul Alamin. Nah, Masalahnya apa nih bang? masalahnya bang, ada tidak dalam Al-Quran yang merujuk Rabb itu kepada Muhammad? Kalau abang membenarkan Rabb-nya orang Islam adalah Muhammad, mana dalilnya dalam Al-Quran Rabb-nya orang Muslim itu adalah Muhammad? Sekarang saya tanya kepada abang, tegas, Rabb-nya orang Muslim itu siapa bang? Allah. Bukan Muhammad. Tergantung ininya. Nah, kan? Pemaknaan katanya. Aduh. Kenapa? Kenapa abang kok nggak mau tuh? Iya, benar-benar, salah-salah. Kenapa gitu bang? Heran saya lihat abang ini. Ya udah kalau gitu saya tantang aja bang. Di mana ada kata Rabb dalam Al-Quran yang merujuk kepada Muhammad? Silakan. Saya tahu bang, memang Rabb dalam Al-Quran pernah merujuk kepada manusia. Selain Allah saya tahu, tapi tidak pernah saya temukan kepada Muhammad. Silakan bang, di mana bang? Saya tunggu Jadi dalilnya. Yang kita Rabb dalam perdebatkan- Al-Quran yang merujuk kepada Muhammad. Silakan. Jadi begini bang, yang kita perdebatkan ini kan kata Robnya ya.
kebenarannya yang ada di Quran. Oke, kitab suci abang apa? Ya, tunggu dulu bang, saya kan belum selesai bicara bang. Kasih kesempatan dulu bang. Ini kadang ini Quran gak dijadikan patokan kebenaran ya begini. Ya udah dilanjut silakan. Ya. Memahami Al-Quran ini kan bang, kalau di agama kami di Islam perlu 14 kan ilmu. Butuh tafsir Al-Quran. Oh, butuh tafsir. Dan berarti Al-Quran nggak bisa menjelaskan dirinya sendiri ya? Ya bukan Al-Quran, kitanya saja yang ketika ingin memahami Al-Quran itu butuh belajar, butuh tafsir, seperti itu. Tidak semaunya kita begitu. Ada, ya udah silakan. Nah, jadi kalau yang saya pelajari ini kan memang di Islam itu kita diajarkan untuk menuntut ilmu dari lahir hingga mati, seperti itu. Nah, yang saya pahami itu di dalam Al-Quran itu ketika kita memahami kata-kata di dalam Al-Quran itu harus memahami dulu ilmu tafsir. Salah satunya itu ada nahwu, sorof, dan lain sebagainya itu. Nah, untuk kata Rob ini yang saya tahu ya, sepengetahuan saya, walaupun saya tidak menguasai semuanya ya, karena saya juga masih tahap belajar. Yang saya tahu Rob ini tergantung pada kalimatannya bang. Misalnya saya pemilik harta, bisa dikatakan Robul Mal. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika kita mengatakan Rob itu adalah konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung pada kalimatannya itu. Mungkin itu yang jadi perdebatan dari kata Robnya itu. Ngerti saya bang, paham saya. Waduh, ini kenapa komar saya ada pembatasan? Ngerti saya, paham. Maksud saya begini loh. Rob dalam Al-Quran tidak selalu merujuk kepada Allah. Ada yang merujuk kepada manusia, saya paham. Bahkan tadi sudah saya katakan, Fir'aun, raja pada zaman Nabi Yusuf, mereka disebut Rob juga. Ya, tapi saya tidak menemukan Rob yang di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Muhammad. Itu maksud saya bang. Mau kita disebut Rabbul Mal, Rabbul Bait. Oh, hostnya ini juga Rabbul Bait. Pertanyaan saya, apakah saya Rabbul Bait saya ada dalam Quran? Kan ini Quran yang kita jadikan patokan. Kan begitu bang Moko. Ya udah, abang ada tiga sosok di sini. Siapa aja? Sebelah kiri siapa? Apa itu bang? Ada 3 sosok yang saya gambarkan di sini. Yang sebelah kiri siapa? Allah. Bahasa Arab tuh. Kanan atas? Muhammad. Kanan bawah? Acak nih hurufnya bang. Isa Al-Masih. Oh gitu ya. Ya. Saya ulangi. Kiri siapa kiri? Allah. Kanan atas? Muhammad. Kanan bawah? Isa Al-Masih. Yang mana Rob dalam Al-Quran dari ketiga sosok ini? Allah. Isa Al-Masih? Al-Masih putra Maryam tidak? Al-Masih Nabi. Iya tahu saya dia Nabi, tapi dia Nabi jadi Tuhan. Makanya bang. Kalau dalam keyakinan kami, beliau itu bukan Tuhan, tapi Nabi Isa alaihissalam. Paham saya bang. Ayatnya Nabi ada, ayatnya hamba Allah ada. Ini Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah kata dia.
wa ja'alani nabiyya, dan telah dijadikan aku seorang nabi. Dia nabi, dia hamba Allah, ada ayatnya. Dia rasul Allah, ada 2 ayat di Quran. Wa rasulan ila bani Israil, ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. 2 ayat di Quran dia rasul. Ya, dia kalimatullah, iya. Bi kalimati minhu. Ya, dia roh Allah, iya. Min rohina. Dia al-masih, iya juga. Ya, tapi dia Rabb, iya juga. Abang mau tahu ayatnya? Mana Berat kan? Abang ada Quran di situ? Saya lagi di luar nih, Bang. Makan repot kan? Aduh. Ya udah, saya bacakan aja untuk abang gratis. Saya kasih kuliah malam ya, gratis. Tapi jangan dikafiri ayat Quran ya. Oke, saya kasih tahu bacaannya bang ya. Waktunya iklan dulu Di ya surat guys. At-Taubah, Jangan lupa like, ayat comment, and 31. share. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu Waktunya iklan ahbarahum dulu ya guys. wa ruhbanahum arbaban Waktunya min iklan dulu ya guys. dunillahi Jangan lupa wal like, comment, and masih ibn share. Maryam. Artinya mereka orang-orang dahulu, Waktunya tentunya iklan karena dulu ya bentuknya guys. fi'il Jangan madi. lupa like, comment, Orang-orang and dahulu share. telah menjadikan ulama Yahudi mereka dan Waktunya iklan ulama dulu ya Kristen guys. mereka Jangan lupa sebagai like, comment, Tuhan-Tuhan and share. dari selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Waktunya Dari iklan selain dulu ya Tuhan-Tuhan guys. itu Jangan lupa arbaban. like, comment, and Ya, saya share. ulangin. Berarti begini, kalau kita tidak mau mengartikan ke bahasa Indonesianya, iklan Rob dulu itu ya, kita artikan guys. Rob aja. Jangan Ya, lupa like, mereka comment, telah and menjadikan share. ulama Yahudi mereka dan Waktunya iklan dulu ya pendeta guys. Kristen mereka Jangan lupa like, comment, sebagai and share. Rab mereka, sebagai Rab mereka dari Waktunya selain iklan dulu Allah ya guys. dan Al-Masih Jangan putra lupa Maryam. like, comment, and Menurut share. ayat ini, siapa Waktunya iklan dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and posisinya share. dijadikan Rab? Ahbar Waktunya wa iklan ruhban, dulu ya betul? guys. Jangan Pemuka lupa like. Yahudi mereka dan pemuka Kristen mereka, betul? Menurut ayat ini. Iya. Dan siapa Rab yang benar menurut ayat ini? Seharusnya yang diikuti siapa Rab yang benar? Allah dan Nabi Isa. Nah, dikiranya saya bohong. Ya, dia Nabi Isanya sebagai nabi, Bang. Iya, paham saya. Dia sebagai nabi sekaligus sebagai Rob Tuhan. Loh, abang kenapa ketawa? Gawat. Abang kan tafsirnya kan subjektif, menurut abangnya begitu. Kok menurut saya itu menurut ayat Quran kok menurut saya? Pemahaman Robnya kan itu sebagai Tuhan itu pemahamannya abang. Makanya bang, Tuhan itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya Rob itu apa? Awal saya maunya ke situ, terlepas dari Al-Quran ataupun Alkitab, kita bahas dulu ini kata Rab ini sebenarnya artinya apa? Penguasa. Bisa penguasa, bisa Kenapa? Kalau saya punya bukti bang. Kenapa raja pada zaman Nabi Yusuf disebut Rab? Karena raja pada zaman Nabi Yusuf kita sudah pastikan dia menguasai hajat hidup orang banyak. Dia menguasai peradaban besar pada waktu itu. Cuma beliau sudah meninggal kan? Kenapa Fir'aun disebut Rab dalam Al-Quran? Karena Fir'aun menguasai hajat hidup orang banyak. Dia menguasai peradaban besar. Salah satu Rab dalam Al-Quran. Berarti yang selain Allah ya. Berarti dia punya syarat menguasai hajat hidup orang banyak.
Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Muhammad menguasai hajat hidup orang banyak dalam hidupnya? Enggak pernah. Nabi Muhammad itu cuma memimpin kota kecil namanya Madinah. Kota kecil. Nabi Muhammad tak pernah menguasai hajat hidup orang banyak. Pada saat Nabi Muhammad ada, peradaban besar itu dua di dunia. Satu Rum, Byzantine Empire, itu negara Ottoman, yang sekarang jadi Turki. Yang kedua siapa? Persia, yang sekarang Iran. Dua itu peradaban besar. Makanya Nabi Muhammad itu menurut Al-Quran tak terbukti dia sebagai Rabb. Tapi Al-Masih putra Maryam iya. Berarti pertanyaan saya Bang, karena menurut petunjuk Al-Quran, Rabb itu adalah, yang manusia ya, adalah orang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apakah Al-Masih putra Maryam menguasai hidup orang banyak? Kan tadi sudah sepakat Bang kalau Rabb ini. Waduh. Dijawab dulu dong Bang. Menurut Al-Quran yang dikatakan Rabb itu adalah seseorang, sosok lah kita bilang sosok, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Saya udah buktikan Fir'aun disebut Rabb. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan kepada Bani Israel, ujian dari Rabbmu yang sangat besar, sangat ajib, yang sangat besar. Maksudnya Fir'aun ini ujian bagi mereka. Karena Fir'aun menindas Bani Israel dan mengkill anak-anak bayi Bani Israel. Makanya Allah mengatakan ujian dari Rabbmu yang sangat besar. Maksudnya Fir'aun itu. Artinya petunjuk dalam Al-Quran, yang pantas disematkan Rabb adalah orang. Selain Allah ya, orang, manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya saya ada bukti menurut Al-Quran Nabi Muhammad tidak Rabb. Karena dalam di dalam Al-Quran Bang Moko, ada bangsa besar yang Allah bantu memenangkan atas mereka. Bangsa besar itu pada zaman Nabi Muhammad. Dari mana saya tahu? Saat mereka dimenangkan Allah, pengikut Muhammad merayakannya. Itu ada ayat, ada suratnya di surat Rum. Satu surat tuh, surat Rum. Itu yang saya maksud Bang. Kita sudah membuktikan bahwa Al-Masih putra Maryam itu disebut Rabb, berarti dia menguasai manusia. Betul? Salah lagi saya, salah lagi. Aduh, saya udah buktikan ayat Qur'annya kok. Oke. Bang. Kenapa? Begitu. Santai aja. Silakan. Silakan. Kita kan diskusinya. Tapi Al-Masih putra Maryam adalah Rabb ya. Pertanyaan saya Bang, pertanyaan saya. Manakah bukti Al-Masih putra Maryam itu menguasai hajat hidup orang banyak? Kapan? Harus begitu. Syaratnya itu harus begitu. Pertanyaan saya begini deh, apakah Al-Masih putra Maryam karena dia disebut sebagai Rabb, dia menguasai hajat hidup orang banyak? Itu dulu, iya atau tidak? Saya kira yang dimaksud Rabb itu di surat yang abang baca itu bukan Isa Al-Masih. Loh, coba abang buka ayatnya atau ayat 31. Jadi yang dimaksud Rabb itu kan yang mempertuhankan yang sebelum Isa Al-Masih ini. Tuh, Bang, mempertuhankan itu gini ya, dengarkan saya. Saya ulangi kalimatnya. Boleh nanya nggak Bang? Kan dari tadi abang bentar, yang nanya terus. biar abang ngerti mempertuhankan itu apa.
Apa maksud Ya, mempertuhankan? dalam Oke, saya baca dalam ulang ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya ya. Oke, bahasa Indonesianya aja biar jelas. Mereka telah menjadikan ulama Yahudi mereka dan ulama Kristen mereka. Saya katakan pemuka agama saja langsung. Mereka menjadikan pemuka agama mereka sebagai Rabb. Katakanlah artinya Tuhan, nggak apa-apa. Katakanlah artinya Tuhan. Artinya mereka menuhankan pemuka agama mereka dari selain Allah dan itu Al-Masih Putra Maryam. pengertian Sebentar bang, pengertian Rob yang dimaksud itu apakah Tuhan, sebentar bang, apa sebentar. Tuhan? Itu juga harus diperjelas, Bang. Ya Allah. Mau Tuhan, mau Tuhan, mau Raja, mau Nah. penguasa ya sama. Ini Makanya membedakan kita, dengar Bang. bang, dengar bang, Ini- dengar bang, dengar Ini ya. yang membedakan kita, Dengar. Abang. Ya Allah. Abang. Kata Rob Ada, itu selalu dikonotasikan maknanya adalah Tuhan. Kalau pemahaman kami itu tergantung pengkalimatannya. Rob, Tuhan ada tidak di dalam, bentar. Tuhan di dalam bahasa Arab itu ada tidak? Nggak ada toh, karena bahasa Indonesia. Nah, Nah, yang kalau- cocok ke dalam bahasa Arab apa? Jadi apa? Makanya dengarkan saya. Gimana, Bang? Dengarkan saya. Jadi abang ngerti mempertuhankan itu apa maksudnya. Dengarkan saya. Iya kan, Dengarkan beda saya, Bang. mempertuhankan Dengarkan saya dengan dulu. mempertuhankan itu beda, Bang. Dengar, menerapkan aja deh ya. Ya. Membuat Bang. pemuka agama itu sebagai Rob kan begitu. Iya. Artinya mereka menerapkan pemuka agama itu. Dengarkan. Ya, nggak usah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak usah. Ribet. Bang. Nggak usah emosi, Bang. Oke, Kopi dulu, dengarkan, Bang. dengarkan Kopi. saya. Kopi dulu. Mereka, dengarkan saya ya, mereka saat mereka menjadikan pemuka agama mereka menurut At-Taubah ayat 31 ini, apakah mereka mengatakan atau mereka berpaham si pemuka agama ini adalah Sang Maha Penciptanya? Karena itu mereka menerapkan pemuka agama. Jadi ada orang-orang yang menerapkan pemuka agama dari selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Apakah yang dilakukan mereka? Mereka menganggap pemuka agama ini sehingga mereka dikatakan menerapkan pemuka agama ini. Ya, pencipta mereka. Coba bang, dari mana abang tahu? Abang harus baca ayat sebelumnya. Oke, Bang. Mungkin di sini kita beda pemahaman ya, Bang. Kok beda Masalahnya kan abang nggak mau buka Quran abang. Saya lagi di luar. Aduh, repot. Dengarkan ini aja. Saya bantu. Ya udah saya bantu. Saya bantu. Begini, Bang. Begini, Bang. Saya mau nanya nih, Bang. Boleh nggak? Boleh. Apakah menurut Abang Paulus itu Rob atau bukan? Siapa Paulus? Di Quran di mana ada kata Paulus? Enggak, yang di apa? Menurut ajaran yang Abang yakini. Saya nggak tahu Paulus. Bentar saya. Maksud kamu muridnya Nabi Isa? Iya, iya. Oke. Coba kamu buka Al-Maidah ayat 111 dulu coba. Ya, kan saya bilang saya nggak pegang Al-Quran. Oke, saya bacakan ya. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rusuli. Qalu, kata dia, amanna washhada bi annana muslimun.
Ya, berarti muridnya Nabi Isa, betul? Nabi Isa berarti dapat wahyu dari Allah, tidak? Iya, dapat. Iya dong. Ya. Oh, sebentar. Tadi saya katakan Nabi Isa dapat wahyu, betul? Namanya Injil, betul? Iya, betul. Kalau di sini artinya begini. Dan ketika aku mewahyukan kepada para hawarin, murid Isa. Murid Isa juga dapat wahyu nih, betul? Ayatnya mengatakan begini. Betul tidak? Tidak, cuman Kok enggak? Nabi Isa itu. Aduh, ini loh. Makanya nih saya repot sama orang-orang yang nggak mau buka Qur'annya sendiri nih ya, repot saya. Teman-teman nih, abang baca coba, abang baca. Dikiranya saya bohong, abang baca. Coba itu, wa its auhaitu ilal hawariyin. Dan ketika aku mewahyukan kepada hawariyin. Siapa aku di sini, Bang? Tuhan. Allah, betul? Iya. Allah mewahyukan kepada Hawariyin. siapa hawariyin? Muridnya Isa, betul? Coba lihat terjemahannya, Bang. Ya ini terjemahannya. Besarnya kayak gini, ini terjemahannya. Dan ketika aku mewahyukan kepada hawariyin, betul tidak? Hawariyin ini terjemahan hawariyin. Itu kan hawariyin. Hawariyin kan muridnya Isa. Oh ya, nanti saya kasih tahu hawariyin siapa. Oke, sabar. Oke. Menurut ayat ini, apakah hawariyin diberi wahyu sama Allah? Kan nggak mau ngakui Qur'annya sendiri kan? Enggak, Bang. Tafsir Enggak. hawariyin itu. Tafsir hawariyin itu. Jadi hawariyin tidak diberi wahyu. Coba abang baca, coba. Atau saya baca ya. Maksud saya, Dan Bang, yang ketika dimaksud hawariyin. aku mewahyukan kepada hawariyin, betul? Iya. Siapa yang mewahyukan di sini? Allah. Yang mewahyukan siapa? Allah. Kepada siapa wahyu itu diberikan Allah? Hawariyin. Di ayat ini. Ya. Berarti hawariyin muridnya Isa menerima wahyu, betul? Di mana tafsir hawariyin ini yang abang ambil ini? Wah, gawat. Makanya saya bilang, kalau saya menunjukkan ayat-ayat Quran, pasti orang Islam mengkafiri ayat Qurannya sendiri. Hawariyin itu pasti murid Isa. Pasti. Ini. Baca. Bahasa Indonesianya aja. Falamma ahassa Isa. Gak usah, bahasa Indonesianya aja baca, silakan. Maka ketika merasakan Isa dari mereka kekafiran Bani Israel, dia berkata, Isa, siapakah yang penolong-penolongku kepada Allah? Berkata hawariyun, kami penolong Allah. Berarti hawariyun ini muridnya aduh. Murid hawariyun di sini berarti muridnya repot saya nih. Aduh. Makanya saya bilang, ya, saya mengatakan Quran yang benar, dituduh saya pelontar-pelintir ayat Quran. Saya menceramahkan Quran yang benar, dituduh saya menyesatkan Islam. Padahal yang melawan Allah dan Rasulnya adalah Juma dan APII. Padahal yang menyesatkan Islam adalah APII. Namanya aja udah APII, Asosiasi Penyesat Islam Indonesia. Aduh.
Gimana Bang Moko? Apalagi yang mau ditanyakan? Berarti Paulus itu bertemu sama siapa kalau dia dapat wahyu? Paulus muridnya Isa bertemu sama Allah. Aduh, dengarkan. Surat Al-Maidah ayat 111, Allah memberikan wahyu kepada Hawariyin, muridnya Isa. Salah satunya Anda bilang Paulus. Berarti Paulus adalah salah seorang murid Isa yang bertemu sama Allah. Aduh, repot. Paulus ini bertemu sama Allah apa sama Isa? Ada nggak cerita Paulus ketemu sama Isa di kitab mereka? Kalau di Quran ketemunya sama Allah. Ya, ada nggak? Kalau di ayat ini, dia kan diberi wahyu sama Allah. Namanya orang diberi wahyu, berarti kan dia ketemu sama Allah kan? Betul tidak? Berarti Paulus salah satu murid Isa ketemu sama Allah. Ya saya nggak tahu di kitab mereka ketemunya sama siapa. Apakah ketemu sama Isa, apa ketemu sama Allah? Aduh, gimana? Ya saya nggak ngerti mana yang Isa, mana yang Allah. Ya, yang Islam ngerti nanti Isa akan turun lagi. Turun kan? Isa akan turun lagi. Di hadis Nabi Muhammad, Isa akan turun di balik awan. Kedua tangannya bertumpu pada sayap malaikat. Ya, dia akan menjadi hakim yang adil. Kan begitu. Kalau dalam Al-Quran, yang statementnya betul-betul turun di balik awan adalah Allah. Ya, tuh. Siapa yang turun? Ayo silakan tuh baca. Hal yanjuruna illa ayyatiyahumullah. Betul? Fi julalim minal ghamam wal malaikatu dan seterusnya. Tuh baca. Tuh. Adakah mereka tunggu-tunggu selain yakni ya, datangnya kepada mereka? Siapa yang datang? Allah. Siapa yang datang? Siapa teman-teman? Allah tuh. Dalam naungan dari awan dan para malaikat. Berarti yang untuk apa ini nih? Dan diselesaikan segala perkara. Dan kepada Allah dikembalikan urusan. Ya, nih. Berarti yang turun itu Allah apa Isa? Yang turun ini Allah apa Isa, teman-teman? Gimana? Ya, yang turun itu Allah atau Isa? Ya, mana yang turun itu Allah atau Isa nih? Nih. Jangan kalian bilang ada ajab Allah, nggak ada tulisan ajab di sini. Adakah mereka tunggu-tunggu selain yakni datangnya kepada mereka? Siapa yang datang? Allah dalam naungan dari awan dan para malaikatnya. Tuh, yang turun itu Allah. Gimana teman-teman? Makanya saya masih agak ini ya. Antara Isa sama Allah ini yang mana ini? Yang turun. Ya, satu Isa, Quran yang dipahami Islam menurut hadis Isa yang jadi hakim, yang adil, jadi raja yang adil. Ya. Tapi menurut Quran Allah. Gimana? Pertanyaannya Isa atau Allah yang turun? Jadi Hawariyun itu ketemu sama Allah. Karena Hawariyun itu diberi wahyu. Isa diberi wahyu, ada ayatnya itu. Mana ayat? Cari dulu.
kita udah ngerti lah ya, wahyu apa. Isa diberi wahyu. Injil ya, seperti ya. Di mana ya? 164 ya kalau nggak salah nih. Panjang tuh ayatnya tuh. Oh bukan. Nah ini nih 163 ternyata. Nih. Coba baca. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu. Munya ini siapa? Muhammad. Sebagaimana kami mewahyukan kepada kan begitu ayatnya. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad. Sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh. Nuh dapat wahyu. Dan nabi-nabi dari sesudahnya, sesudah Nuh. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim. Ibrahim dapat wahyu. Nih, wa Ismail. Ismail, wa Ishaq. Ishaq, wa Yakub. Wal asbat. Anak cucunya. Wa Isa. Tuh, Isa. Wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa ataniya Dawuda jaburon. Nih, Isa dapat wahyu. Isa dapat wahyu, murid Isa dapat wahyu. Jadi dua orang ini dapat dua wahyu yang berbeda. Nih, saya spill lagi ayatnya nih. Tuh. Nih, dan ketika aku mewahyukan kepada Hawariyin, ya bukan kepada Isa, Isa dapat wahyu sendiri, Hawariyin murid Isa dapat wahyu sendiri. Tuh. Ya, yang namanya dapat wahyu berarti Hawariyin ini ketemunya sama Allah. Ya. Sama Allah apa sama Isa ketemunya? Aduh. Ya kan? Jadi muridnya Isa itu dapat wahyu dari Isa apa dari Allah? Ya, dia ketemunya sama Allah apa sama Isa? Kalau dalam Quran sama Allah. Gimana sih teman-teman ini? Dikiranya saya bohong, pelintir ayat. Aduh. Gawat. Ya. Gawat kalian. Ya. Wan Abud. Halo. Ya, saya mau sedikit menjelaskan aja, Bang. Kedengaran suara saya, Bang? Kedengaran. Ya, saya sedikit menjelaskan aja. Di dalam pemahaman saya, Al-Quran itu tidak bisa saya memahaminya sendiri ataupun diterjemahkan oleh orang secara akalnya sendiri. Itu yang pertama. Jadi harus ada yang memang belajar khusus. Jadi tidak boleh kita menerjemahkannya walaupun situ ada terjemahannya, tapi tidak boleh kita mentafsirkannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, berat betul kayaknya belajar Quran ini ya. Berat betul berarti ya. Masalahnya itu gini, yang kalian paham itu memahami itu baca Arabnya aja supaya dapat pahala. Bentar. Silakan. Yang kedua, wahyu itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu melalui malaikat. Jadi tidak ada yang ketemu sama Allah. Wahyu itu diturunkan oleh Allah, disampaikan melalui malaikat. Jadi tidak ada satupun yang ketemu sama Allah karena tidak ada kuasa untuk ketemu sama Allah kecuali nanti di akhir. Itu makanya jangan tafsirkan ketika mendapatkan wahyu itu ketemu sama Allah. Tidak.
Di tafsir itu adalah disampaikan. Jadi Allah menyampaikan melalui malaikat, malaikat yang menyampaikan kepada mereka. Dan itu abang membacanya cuma sepenggal. Makanya kalau membaca ayat Al-Quran sepenggal-sepenggal itu nggak bakalan ketemu, Bang. Saya cuma mau menyampaikan itu aja. Ya, tapi terserahlah. Yang jelas gini. Saya udah banyak lihat yang postingan-postingan. Saya tanya, malaikat mana yang menyampaikan wahyu kepada Musa? Yang menyampaikan malaikat mana yang menyampaikan wahyu kepada Musa? Jawab. Yang menyampaikan wahyu itu malaikat. Ya. Malaikat mana yang menyampaikan wahyu kepada Musa? Nabi Musa aja nggak kuat, lihat Bang. Nabi Musa tuh ya makanya saya tanya malaikat mana yang menyampaikan wahyu kepada Musa? Ya mana ayatnya malaikat Jibril? Nah, loh, abang mana ayatnya malaikat Jibril? Yang menyampaikan ayat-ayat Allah itu hanya malaikat Jibril, abang. Tidak ada malaikat yang lain. Kalau tidak paham Quran, jangan buka-buka Quran. Jangan buka terjemahan Quran sendiri kalau tidak paham Quran. Itu aja intinya. Abang kalau tidak tahu maksud, jangan buka-buka Quran, jangan mengartikan sendiri. Anda akan salah. Berarti bagaimana cara memahami Quran kalau begitu? Belajar sama gurunya, Bang. Siapa gurunya? Banyak, ada ustazah yang ngerti. Loh, abang siapa yang ngerti? Abang tinggal di mana? Abang lihat juga, abang. Loh, berarti untuk memahami Quran, berarti Quran ini hudal linnas apa hudal lil ustad? Gini, Bang. Al-Quran itu A hudal linnas atau B hudal lil ustad? Ketika Anda ingin belajarlah pada ahlinya. Jangan sendiri. Kalau belajar sendiri, abang nggak akan bakalan ketemu. Anda sekolah juga belajar pakai guru, nggak bisa. Anda belajar sendiri. Dari mana? Nggak ada. Jadi jangan sok-sok pinter membuka-buka, membedah-bedah sesuatu yang bukan ranah dari abang. Abang tidak belajar Quran itu. Abang mungkin bisa membaca huruf Arabnya, tapi abang tidak mengerti intisari. Itu di bawahnya itu jelas dijelaskan. Di ayat Al-Maidah tadi abang sudah, makanya sepotong-sepotong di celana cuman sepotong. Abang sok-sokan. Ya kalau ibarat orang itu gini. Abang bukan tukang kayu, tapi abang bikin lemari. Akhirnya compang-camping lemarinya. Belajarlah sama ahlinya, jangan asal. Al-Quran itu mengatakan Quran itu hudal linnas, bukan untuk presiden, bukan untuk ulama, bukan untuk ustadz. Ulama itu belajarnya pasti belajarnya dari kecil. Dia belajar dari bukan cuma satu guru, dan itu pun ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Dalam bahasa Arabnya pun ada kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya? Kalau makanya saya tadi bilang, kalau abang mau membedah masalah Quran, abang tanyalah kepada alim ulamanya. Jangan di khalayak umum. Abang ini kayak orang. Ya udah, suruh ke sini, Abdul Somad ke sini, Adi Hidayat ke sini. Sama Nanda aja kan. Ya udah, ini saya tunggu mereka. Saya berharap sama siapa? Sama Nandar. Bingung dia siapa yang digantung di kayu salib. Menurut Nandar, menurut Nandarwan Abud, Qurannya nggak jelas. Nih, kalau menurut Quran nih saya bacakan. Kalau menurut Quran, ya kamu diam dulu. Kalau menurut Quran, Quran itu malah menjelaskan tiap sesuatu. Nih ayatnya nih, saya bacakan sama kamu ya. Tapi menurut Nandar Qurannya tidak jelas. Ya, dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Kan begitu.
menurut surat An-Nahl ayat 89. Kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab menjelaskan likullin bagi tiap syai'in sesuatu, dan petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Jadi Al-Quran ini datang menjelaskan tiap sesuatu. Kenapa kata Nandar menurutnya Qurannya nggak jelas? Aduh, mana Wan Abud? Kenapa kata Nandar Qurannya tidak jelas? Saya bertanya. Ya udah, saya bertanya ke kamu deh. Saya bertanya ke kamu. Oke, Al-Quran menurut Al-Quran jelas atau tidak? Gini, yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah aturan-aturan yang jelas, adalah kaidah-kaidah berperilaku terhadap kehidupan di dunia dan bertawakal kepada Allah di akhirat. Itu menurut Al-Quran. Makanya di situ dijelaskan tata cara berkehidupan di dunia ini. Makanya Allah menurunkan rasul-rasulnya supaya orang ini tidak sembarangan hidup, tidak sembarangan menjalankan sesuatu itu sekehendak dia, sekarap mau dewe, nggak bisa. Makanya ada kaidah-kaidah yang diturunkan dalam Al-Quran, aturan-aturan hukum yang jelas, itu Al-Quran. Nggak bisa kita bang. Kalau saya sih, makanya saya mau ketawa lihat kayak gini nih, yang bukan Ya, saya tanya sama ke kamu deh, puasa itu bagian syariat pengikut Muhammad tidak? Puasa. Gini, puasa itu memang disuruhkan dalam. Gimana? Saya tanya ke kamu, puasa itu merupakan syariat pengikut Muhammad tidak? Kita pengikut Nabi Muhammad, ketika Allah menurunkan wahyunya untuk suruh berpuasa, maka kita mengikutinya. Karena bagian dari syariat, betul? Betul, itu aturan Ya, dari saya Allah. tanya kepada kamu, menurut Allah, buka puasa menurut Allah dalam Al-Quran jam berapa? Ketika tergelincir matahari. Maghrib. Iya, tergelincir matahari. Ini kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tertek tek 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 tek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, makan 2 piring langsung kan cendol, ya kan, es degan, kelapa muda, es degan, ya kan, ya baru tahu isi, pisang goreng, habis itu nasi 2 bakul. Makanya ya kayak gini bang. Padahal Allah mengatakan wa atimus syiyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai malam, bukan ilal maghrib. Ya udah, saya tanya kepada Anda, ini saya tanyakan ke Nandar. Ya kan? Menurutmu Al-Qur'anmu jelas, betul? Jelas aturan-aturannya. Betul tidak? Betul, kenapa? Jelas aturannya, tapi kalau tidak mengikuti aturan yang apa Allah katakan gimana? Itu jelas, dijelaskan bahwa sampai tergelincir matahari. Sekarang tergelincir matahari. Wa atimus syiyama ilal lail, itu ayatnya. Kata Allah. Dan sempurnakanlah puasamu sampai malam, bukan sampai ilal maghrib, bukan. Makanya jangan gimana? Itu menerjemahkan sendiri. Kalau bukan ranahnya, jangan menerjemahkan Quran. Jangan Aduh, ya ini senjata paling ampuh ya gini. Tidak sembarangan memahami Quran. Memang betul. Memang betul. Kita itu disuruh sekolah, bang. Disuruh sekolah. Jangankan abang, orang Islam sendiri kalau menafsirkan pasti salah. Oke, saya tanya sama kamu. Oke, yang berhak menafsirkan siapa? Nabi Muhammad? Bukan. Jadi gini. Oh, bukan. Gini, maksud saya gini.
bagi ulama. Nabi Muhammad itu menafsirkan, justru Nabi Muhammad menafsirkannya ketika Allah menyampaikan. Makanya saya tanya ke kamu, Nabi Muhammad menafsirkan Quran tidak? Beliau menjelaskan kepada sahabat-sahabat beliau, itu artinya menafsirkan. Makanya saya tanya ke kamu. Oke, saya tanya, kita tes ya. Oke. Menurut Al-Quran, kalau Al-Quran itu jelas atau perlu ditafsirkan, terserah kamu mau pilih dua yang mana ya, terserah. Kalau menurut Al-Quran itu jelas atau perlu ditafsirkan, terserah kamu. Menurut Al-Quran, siapakah orang yang digantung di kayu salib? Silakan dijawab. Yang jelas di Al-Quran itu bahwa yang digantungkan di kayu salib itu bukan Nabi Isa. Siapa? Sudah berkhianat. Mana ayatnya? Ayat Qurannya mana? Saya tidak membuka Quran. Saya bukan pengkhianat. Aduh. Jadi saya tidak. Enggak ada ayat Qurannya yang digantung itu orang yang berkhianat. Untuk menggantikan Isa nggak ada. Sekarang abang berarti ada tafsiran Nabi Muhammad, betul? Ada tafsir hadis Nabi Muhammad, betul? Abang tahu dari mana kalau itu bukan? Hah? Ya nggak ada, mana ayatnya, coba saya tunggu deh. Ya udah saya tunggu, coba cari saya tunggu deh, coba. Ya. Bang, ya. 30. Kepala saya jadi sarang laba-laba pun tetap nggak ada ayatnya yang berbunyi begitu. Yang digantung adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa. Tidak ada ayatnya begitu, Bang. Mau saya tunggu sampai kepala saya di atas rambut saya ditumbuhi sarang laba-laba pun nggak ada. Aduh. Ya ini. Makanya teman-teman, kalaulah Quran menurutmu nggak jelas, ya udah ganti kitab suci. Karena menurut Quran sendiri, yang dikatakan kitabullah itu bukan Quran saja, tapi ada Taurat, ada Injil. Begitu juga rumah Allah yang banyak disebut nama Allah di dalamnya bukan masjid saja, tapi ada biara, sinagog dan gereja. Biara, sinagog dan gereja. Makanya daripada Quran menurutmu nggak jelas, ganti kitab suci. Ganti kitab suci sama ganti rumah Allah. Ya, yang selain masjid. Ganti kitab suci selain Quran. Mana tahu ganti kitab suci, ganti rumah Allah, kalian lebih memahami kitab itu. Aduh. Ya. Ganti Tuhan nggak bisa. Karena Tuhannya orang Muslim, bukan Muhammad. Rohnya orang Muslim itu sudah kita buktikan, bukan Muhammad. Loh. Ya, kalau yang manusia. Padahal Al-Masih putra Maryam, Tuhannya sebenarnya sama. Dengarkan saya, Robnya orang pengikut Muhammad dan pengikut Isa itu sebenarnya Robnya sama. Siapa? Allah dan Al-Masih putra Maryam. Jadi nggak bisa kalau ganti Tuhan. Allah itu hanya satu. Yang bisa itu ganti kitab suci, sama ganti rumah Allah. Ya Bang. Susahnya gini, kalau ngomong sama orang yang hatinya udah debek gitu loh. Yang mana ayatnya tadi? Ya satu-satu, jangan lompat-lompat. Mana ayatnya yang digantung di kayu salib adalah orang muridnya Isa yang berkhianat, yang mana? Nah, yang mana? Jawab dulu. Lari kemana-mana. Saya mau cari ayat yang mana nih. Rumah Allah itu bukan hanya masjid saja. Coba saya lihat.
Tak percaya dibilangi. Ganti rumah Allah. Mana ya? Al-Hajj. Surat keberapa itu Al-Hajj? 22. Nah. Kan menganukan sendiri. Kasihan orang-orang. Abang kalau mau kasih pemahaman diri abang sendiri deh. Nggak usah menyesatkan orang-orang. Yang menyesatkan itu Juma dan pengikutnya. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Kok saya dia yang tuduh menyesatkan? Terima kasih Pak Sawitpedia. Pak Sawitpedia, terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya saya bilang, kalau tidak mengerti kaidah-kaidah dalam berbahasa Arab, jangan mentafsirkan sendiri. Orang Islam itu hanya satu disembah. Terima kasih Allah Pak Dago Mantis. Nah, kemudian Abang masih ada PR. Mana PR-nya narasi Abang tadi? Dan Abud, bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah murid Isa yang berkhianat. PR-nya aja belum diselesaikan kok. Gimana? Silakan. Wah, ini kalau ada ini gini teman-temannya. Kalau seandainya ini dilihat saudara-saudara kita Kristen, waduh, apa nggak ngakak mereka? Kacau nih, ternyata orang Islam ini nggak ngerti apa-apa sama kitabnya ini. Ternyata musuh terbesar orang Islam ini adalah Qur'annya sendiri. Oh, ternyata mereka ini umat terjemahan ya. Ya, cuma ngerti bahasa, cuma baca Arabnya, nggak ngerti maknanya. Kan bisa digituin kita sama mereka ini, Bang. Wan Abud, malu Islam jadinya. Aduh. Ya, ternyata yang merubah kitab itu orang Islam sendiri. Itu di Qur'annya banyak tanda kurung, ditambah-tambahi. Ya udah nggak otentik lagi. Ini Al-Qur'an apa Al-Kurung? Ini Al-Qur'an apa Al-Kurung sih? Bisa aja Oten ngomong kayak gitu ini. Aduh. Nih Bang, udahlah Abang tuh mending, mumpung masih ada waktu yang panjang, ya ada waktu yang panjang Bang, udahlah ganti rumah Allah aja. Nih rumah Allah nih lihat. Tuh. Orang-orang. Coba Abang baca dulu coba. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka. Ya, saya baca ini dulu ya. Nanti Abang buktikan ayat yang digantung itu adalah murid Isa yang berkhianat. Ya, dengarkan. Ini surat Al-Hajj ayat 40 tuh. Ya, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani, 1, gereja-gereja, 2, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, sinagog, 3, dan masjid-masjid yang di dalamnya ini kepada siapa? Kepada 4 ini, gereja, biara, sinagog, masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Makanya saya bilang Bang, rumah Allah dalam Al-Quran itu bukan masjid aja. Nih, apa ini? Nih Bang, apa ini Bang? Nih. Makanya 2025 ganti rumah Allah. Nih.
Dikiranya saya bohong. Nah, makanya kalau menafsirkannya sepenggal kayak gitu, abang nggak bakalan ketemu. Kok Yang sepenggal? tadi Saya baca ayatnya itu dari awal kok. itu sepenggal bang, itu ayatnya namanya sepenggal, satu ayat aja. Abang nggak baca atasnya, nggak baca bawahnya, nggak baca keseluruhannya, nggak bisa kayak gitu. Kebodohan itu makanya kalau sudah tertutup, ya kuliah ayuhal kafirun, ya orang-orang kafir. Ya kayak abang lah itu. Lah, kok saya yang dibilang kafir? Yang kafir itu Anda, karena kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain itu rasul-rasul. Rasul itu adalah menyampaikan apa kata Allah, menyampaikan apa-apa ceritanya yang Allah larang. Makanya umat Nabi Isa aja itu susahnya minta ampun, dableknya sudah di ini loh Allah yang memberikan, bukan saya, tetap aja mereka menyembah. Aduh. Ya udah gini, berarti yang berhak. Ya Anda kan menyembah Muhammad tapi Anda nggak sadar. Saya tidak menyembah. Tidak menyembah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Jujur. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang menyampaikan wahyu Allah. Nah sekarang iya, Anda sembah. Loh, bagaimana saya menyembah Nabi Muhammad? Tidak ada. Oke, jujur. Oke, jujur. Apa Anda membaca setiap hari, mengatakan, bukan membaca tapi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Iya, saya mengatakan jujur itu. Iya. Habis sembah Muhammad, sembah Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, betul? Habis sembah Muhammad, sembah Ibrahim kan, betul? Betul tidak? Memang kita mengucapkan itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Wa ala Sayyidina Muhammad. Habis itu kama sholaita kan? Iya, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa tidak menyebut Isa di situ? Loh, karena Allah hanya menyebut kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya kenapa tidak menyebut Isa? Kamu tahu ada nggak ayat di Quran tidak boleh membedakan Nabi dan Rasul? Ya, sekarang gini, Nabi Isa itu diturunkan. Kamu tahu tidak dalam Al-Quran kalau tidak boleh membedakan Nabi dan Rasul? Bisa diam tidak? Ya, silakan. Nabi Isa itu diturunkan untuk Bani Israel. Nabi Isa itu emang Nabi Ibrahim diturunkan untuk siapa? Nabi Ibrahim semacam aja kelakuan. Nah, yang kelakuan, makanya kamu bacanya sepenggal. Kalau baca sepenggal apa sepenggal? Saya lah. Ya udah mana? Ya udah gini aja supaya nggak kemana-mana. Kamu pertanggungjawabkan dulu kata-katamu. Yang digantung itu adalah muridnya Isa, di mana? Yang berkhianat di mana? Kan nyari dia kan. Soalnya nanti kemana-mana dia, makin lari kemana-mana, lompat kodok. Ya PR dulu, satu PR. Ya. Bagaimana mungkin saya mau menerima penjelasanmu, sedangkan satu penjelasan saja tidak ada ayatnya. Sungguh kamu terlalu nekat mengatasnamakan ini dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab, kamu summa yaqulu, kemudian mengatakan ini dari Allah. Celakalah orang-orang yang menetapkan suatu ketetapan dan dia mengatakan ini dari Allah. Celaka, kata Allah. Tidak ada ayat di Quran yang menggantikan Isa itu. Digantung di kayu salib adalah murid yang berkhianat. Mau Nabi Isa sebelum Nabi Isa turun kurang 2 hari,
juga tidak ada ayatnya ditemukan. Kalaupun ada ayatnya yang mengatakan begitu, nanti Nabi Isa turun, dia pasti bingung. Loh, kok bisa si Y ini digantung di kayu salib? Bingung dia baca Quran. Aduh. Ya. Nanti Nabi Isa turun, dia baca Quran, bingung dia. Loh, kok yang digantung di kayu salib itu orang lain, katanya, bingung dia. Baca Quran dia bingung. Aduh, mana Wan? Ayatnya Wan. Ya kita tunggulah ya. Mau menjelaskan, Anda tiap ini ngobrol terus. Ya Anda masih ngopi. Ya, Anda aja ngopi. Ya, silakan. Nah kan ngopi kan? Anda itu nggak bisa ngomong kalau lagi ngopi. Ini di surat An-Nisa, Ya, silakan. Di surat Ya, silakan. 157. Coba Anda buka surat An-Nisa 157. Apa bacaannya? Nih, bentar. Saya ini kalau buka yang dari dari handphone itu pasti kelihatannya ngopi, padahal saya dari tadi mau ngobrol di surat An-Nisa 157. Ya memang kalau kamu keluar aplikasi ya kamu nggak bisa ngomong. 157 ya. Itu dijelaskan di surat An-Nisa 157. Ini saya bacakan aja terjemahannya. Dan kami ya, surat An-Nisa 157, dan karena ucapan mereka nih, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat. Stop. Di mana ayatnya? Stop dulu. Iya. Di mana, apa bahasa aslinya? Apa bahasa Arabnya yang artinya begini? Tetapi yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mana ayatnya? Mana Arabnya itu apa? Mana? Tetapi yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mana ayatnya, mana itu? Mana Arabnya apa? Coba Arabnya apa? Kan ada yang ngetik kan? Ada yang ngetik umat terjemahan. Biar cepat saya aja yang baca, biar cepat. Dengarkan, saya bacakan Arabnya. Ya, dengarkan Wan Abud. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saya mengatakannya ya. Ya, dengarkan saya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya, yang mana artinya? Melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yang mana bahasa Arabnya? Yang mana? Nah, aduh. Ngopi lagi. Aduh, repot saya kalau kayak gini teman-teman. Apa? Subbiha. Apa? Subbiha. Subbiha artinya kok panjang banget. Melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Bahasa Arabnya subbiha. Pendek tapi kepanjang terjemahannya. Oke, arti subbiha apa? Susah nih, makanya kalau orang dablek itu susah Bang. Aduh, saya dibilang dablek. Saya nanya.
Apa artinya subbiha? Dalam gini Bang, saya mau menjelaskan ke abang tapi abang motong terus, susah jadinya. Itu sudah jelaskan, dah artikan sendiri. Ini loh, kalau abang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Itu sudah dijelaskan kan, diserupakan. Ya udah, apa arti subbiha? Lah, diserupakan. Lah nih, abang kan sok pinter ini, sudah bisa. Ada. Ya saya nanya Anda gimana? Dari ayat itu udah dijelaskan Bang. Kenapa lagi abang? Abang mau nanya apa lagi satu persatu? Emang saya guru bahasa Arab. Ya Allah, ya udah. Mana orang yang ayatnya? Yang itu kan sudah, abang kan sudah membaca tadi. Hah? Nggak ada orang yang berkhianat. Mereka tidak membunuhnya. Ya, di mana ada orang yang menggantikan Isa itu orang yang berkhianat, muridnya yang berkhianat mana? Aduh, makanya Bang, gini aja deh. Abang kalau mau tanya Ustadz Abu Somad deh atau Ustadz Adi Hidayat. Ya udah gini aja dah. Kau hubungin suruh kesini gitu aja dah. Ya udah Wan Abud. Kau hubungin mereka suruh kesini gitu aja ya. Aduh. Hubungin mereka, Somad kah, Adi Hidayat kah, ya siapa lagi, Ustadz Wahabimu itu, bawa sini. Siapa, Khalid Basalama bawa, ya. Naikkan ke Kamal saya, justru mereka yang saya tunggu. Kalau kau bilang nandar, Jumamu aja ketemu sama saya, beraninya cuma memaki saya. Iya, Juma tidak berani diskusi sama saya, beraninya cuma memaki saya. Aduh. Ya, makanya orang APII-mu itu nggak bisa diandalkan. Dan selain itu menyesatkan juga. Ya. Artinya, yaudahlah, tinggalkanlah Juma, tinggalkanlah Nandar, ya, tinggalkanlah Yusuf PI dan yang lain orang-orang API. Namanya aja udah API, Asosiasi Penyesat Islam Indonesia. Paham? Ya, dituduh saya yang menyesatkan. Ya, yang mengatakan Nabi Muhammad Arab adalah mereka, bukan saya. Aduh. Oke teman-teman ya. Ya, saya pamit dulu nih. Pamit atau gimana nih? Teruskan atau pamit? Ya, teruskan atau pamit nih? Teruskan atau pamit nih teman-teman? Teruskan. Ya. Tapi gini, tap layarnya yang kencang, ini ngeri nih. Ya, ini Komal saya ini, Komal mengerikan ini. Ya, lop oren, jangan lupa lop oren. Ya, lop oren ya, kasih kopi lah, mawar kayak kopi kayak. Ya teman-teman, biar kuat teman-teman, biar nggak ditombak. H2O. Anda Muslim. Anda Muslim. Muslim kan orang berserah diri ya Bang. Oh iya, Fir'aun pun Muslim. Tapi saat dia mau tenggelam. Jadi orang yang berserah diri Bang. itu Muslim gitu. Betul. Belum Bang, saya masih puyeng sama duit. Alul Kitab itu Muslim Bang. Mereka sendiri yang mengatakan di Quran. Alul Kitab itu Muslim. Sebelum pengikut Muhammad itu udah Muslim. Pengikut Isa pun dikatakan di Quran Muslim. Iya, tergantung lah. Kalau yang mengedepankan keinginan Allah itu ulama, yang mengedepankan keinginan dirinya yaitu Muslim. Itu yang ahli kitab. Tergantung. Oke. Bang, itu
Siapa sih itu yang digantung itu sebetulnya? Tuhan. Tuhan yang gantung siapa? Bani Israel yang menolaknya. Orang. Bukan pengikutnya. Enggak, maksudnya orang ya. Bang, dengarkan saya bang. Orang yang dengarkan gantung. saya bang. Bang, iya. Orang-orang yang ingin dia digantungi ini bukan pengikutnya bang. Pengikutnya itu bukan ketawa, kegirangan. Hore! Hore! Dia digantung di kayu salib, hore! Terima kasih. Terima kasih. Hore, kami senang. Bukan. Jadi Bang H2O, pengikutnya kalau melihat peristiwa ini nangis, bukan tepuk tangan. Jadi Donditan itu salah Bang H2O, salah narasi. Kata Donditan, kalian ini pengikutnya senang kalau dia digantung di kayu salib. Salah Donditan, bukan. Yang ingin menghabisi Isa itu bukan pengikutnya, tapi orang-orang yang menolaknya, yang kafir terhadap Isa. Maksudnya musuhnya Tuhan gitu ya. Ya, yang kafir terhadap Isa lah. Siapa? Bani Israel yang menolaknya pada waktu itu. Bani Israel. Gitu. Jadi bukan pengikutnya bang. Kalau pengikutnya nangis di bawah, bukan malah ketawa. Iya, berarti musuhnya Tuhan Apalagi, itu bang? yang gantung. Iya, maksudnya musuhnya Tuhan yang gantung itu. Iya, yang kafir terhadap dia lah. Makanya Iya. dalam Al-Quran Tuhan bisa kalah sih? Bang. Tuhan bisa kalah sama musuhnya. Kalau gimana? Itu bisa digantung. Enggak. Ya enggak lah bang. Dia itu kan Ya kalah bang, wafat, cuma namanya itu kalau wafat udah dia di digantung. sini. Enggak bang, dalam Al-Quran itu dikatakan memang dia diwafatkan Allah saat dia digantung. Tapi habis itu Allah menaikkan dia. Kalau Nabi Isa gimana bang? Melarikan diri. Oh, di Al-Quran. Ya, kalau Nabi Isa di Quran gimana? Melarikan diri. Apanya? Nah, kalau Nabi Isa sama dalam Yesus sama Al-Quran nggak sih? bagaimana? Melarikan diri Isa. Enggak, saya mau nanya, mau belajar gitu nih. Isa sama Yesus sama enggak? Melarikan diri. Bentar dulu, saya tanya. Enggak, Isa sama. Kalau Isa bagaimana dalam Quran? Melarikan diri, terbirit-birit? Atau dia ngerti ada orang yang wajahnya diserupakan sama dia? Enggak sih, itu paham Al-Quran Al-Quran nama Injil, makanya saya nanya yang benar yang mana. Aduh, gini loh bang. Bang, Isa itu bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa bang? Inggris Isa apa? Atau gini aja deh, Al-Masih. Al-Masih bahasa Arab betul? Iya bang. Betul tidak? Oke. Al-Masih dalam bahasa Inggris itu apa? Terima kasih yang namanya Ibrani nggak ngerti ya namanya siapa ya. Terima kasih yang namanya Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani apa bahasa Cina itu teman-teman ya? Oke, Bang H2O. Al-Masih itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu bang, orang saya juga KTP Ya udah doang. saya kasih tahu. Tapi pilihan ganda. A, the pioneer. B, the Christ. Yang mana yang benar? A, the pioneer. Iya aja deh yang gampangan B, deh. the Christ. Hah? A yang gampangan. Kok A, the pioneer? Gampangan pionir. Biasanya kan saya juga kalau sekolah begitu, asal coret aja. A. Makanya bang, saya nggak heran. Sekarang yang dihukum Allah itu yang oon umat Muhammad. Yang kismin pengikut Muhammad. IQ-nya di bawah rata-rata pengikut Muhammad. Bentar bang. Ya, ekonominya pengikut Muhammad, orang yang kafir ya. Maksud saya orang yang kafir dari pengikut Muhammad. Ada juga yang nggak kafir. Kenapa bang? Karena dalam Al-Quran Allah menjadikan seperti itu. Begini bang, dalam Al-Quran dikatakan.
wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa lebih unggul mereka. Dalam hal apa? Kedudukannya. Baik Berarti Isa sama ekonomi, Yesus sama ya, Bang? sosial. Sebentar Bang, sebentar. Iya, mau nanya dulu. Masalahnya kemarin diskusi Sebentar. katanya Yesus sama Isa beda. Iya Bang, sebentar. Jadi gitu Bang, dalam Al-Quran tuh begitu Bang. Allah membuat pengikut Isa ini lebih unggul. Dari siapa? Dari orang-orang yang menolak Isa. Siapa orang menolak Isa? Ya terserah mau siapa. Mau orang Islam, orang yang menolak Isa, mereka akan lebih unggul. Orang Yahudi yang menolak Isa, tetap pengikut Isa lebih unggul. Orang Buddha yang menolak Isa, pengikut Isa lebih unggul daripada mereka. Makanya nggak heran sekarang pengikut Muhammad yang menolak Isa itu nyatanya oon-oon. Nyatanya kismin. Ada ayatnya tuh di Injil, Bang. Di Quran yang saya bilang loh. Barusan saya bilang Quran. Waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku menjadikan, kata Allah, orang-orang yang mengikutimu Isa lebih unggul kaum kubuat ya daripada orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah menjadikan pengikut Isa ini lebih unggul daripada orang yang menolak Isa? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya saya bilang Bang, ya, kalau kalian pengikut Muhammad mengkafiri Isa, menolak segala hal yang terjadi kepada Isa, kalian posisinya di bawah mereka. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Menurut siapa ya? Menurut Quran yang saya baca. Ya menurut Quran ayatnya begitu. Gimana? Apalagi Bang H2O. Iya, maksudnya itu yang digantung Isa apa Yesus? Yang benar lah jawabnya. Ya menurut Quran siapa? Abang kitab suci abang apa? Quran betul? Kagak pernah baca. Kitab suci abang apa? Ya Quran, tapi malu baca jadi Islam sekarang. Iya, orang sholat aja cuma kitabnya 2. Al-Quran. Malu. Apalnya cuma 2, Gini Bang. Oke Bang H2O, gini loh. Ya karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Quran ini dijadikan bahasa Arab agar kamu ngerti. Udah dijadikan bahasa Arab, nggak ngerti-ngerti juga. Makanya tukar kitab suci yang bahasa Indonesia aja Bang. Bentar Bang, begini Bang H2O. Dalam Al-Quran Bang, yang dikatakan kitabullah itu bukan Quran saja Bang. Taurat dan Injil itu kitabullah. Jabur juga Jabur. Ya, tapi Jabur di dalamnya nggak ada syariat. Ya, Jabur itu bukan bagian dari Alkitab. Tidak ada syariat di situ. Ya, yang ada syariat di situ sebelum Quran apa? Taurat dan Injil. Itu yang pertama Bang, narasi saya. Yang kedua Bang, rumah Allah dalam Al-Quran itu bukan Quran saja. Biara, sinagog, dan gereja. Oh, masjid bukan. Makanya saya sarankan, betul. Selain masjid adalah gereja, sinagog, dan biara. Makanya saya sarankan, mumpung abang masih sehat, umurnya masih panjang. Karena Quran menurut abang nggak jelas, mending ganti kitab suci, kitabullah. Ganti kitab suci, ganti juga rumah Allah. Ya biar jelas yang digantung itu sih. Begitulah sahabat pendengar apologet. Di antara tawa yang nyentil, argumen yang muter-muter, dan imajinasi yang kadang lebih liar dari teori konspirasi, kita diajak merenung. Apakah kaum saudara kita Muslim mau jujur dengan ajaran yang sebenarnya? Apakah kita Kristen mau menghargai iman saudara kita Muslim? Dan satu hal yang patut kita garis bawahi,
The third, meskipun seorang Muslim sejati sangat menghargai umat Kristen, ia berdiri di titik tengah yang langka, tegas dalam iman, tapi lembut dalam perbeda. Semoga ini bukan cuma jadi wacana, tapi jadi api yang nyalain imanmu. Tetap kritis, tetap rendah hati, dan tetap dalam kasih Kristus. Jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan share ke teman-teman yang haus akan kebenaran. Sampai ketemu di video berikutnya, di mana pertanyaan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijawab dengan iman yang hidup. Shalom, dan Tuhan memberkati.